Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasi agar Anda dapat mengikuti terus setiap kiriman video dari saya. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Minggu biasa ke-22. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 15 dan ayat 21 sampai dengan 23. Penginjil Markus mencatat, jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah kemunafikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata munafik berarti berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Atau juga berarti suka selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Atau juga berarti bermuka dua. Dalam Injil hari ini, Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai orang-orang munafik. Mengapa? Karena mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hati mereka jauh dari Allah. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi ajaran yang mereka ajarkan bukanlah perintah Tuhan, melainkan perintah manusia. Antara perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Ada kepura-puraan di dalam hidup dan perilaku mereka. Ada kebohongan yang mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Seperti kita tahu bersama, ciri orang yang munafik itu adalah suka manipulasi, penuh tipu daya yang tentu merugikan orang lain. Ciri lain dari orang yang munafik adalah berbohong, ingkar janji, dan berkhianat. Orang yang ingkar janji dan berkhianat adalah orang yang melanggar atau menghancurkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam relasi sosial personal, sering seseorang menceritakan rahasia pribadinya kepada seseorang lain yang dipercaya, yang berjanji akan menyimpan rahasia itu sampai mati. Tetapi kemudian orang tersebut tiba-tiba terkejut karena rahasianya bocor akibat orang yang dipercayainya itu rupanya ingkar janji, tidak menepati janjinya sehingga menghancurkan kepercayaan orang itu. Ini adalah bagian dari sifat munafik yang tercela. Maka pesan untuk kita dalam hidup adalah agar tidak manipulatif, tidak bermuka dua. Di depan bicara lain, di belakang buat lain. Di depan sudah mengatakan iya, tetapi di belakang masih mempersoalkan tentang iya yang dikatakan di depan itu. Belajar untuk tidak menghancurkan kepercayaan orang lain kepada kita dengan tidak berbohong, tidak ingkar janji, tidak berkhianat. Namun di pihak lain, kita belajar untuk tidak cepat tertipu dengan tampilan dan penampilan sesaat orang lain. Jangan mudah percaya pada orang lain begitu saja. Perlu pengenalan yang lebih baik dan dalam sebelum membangun relasi yang lebih jauh dan dalam dengan sesamamu manusia yang lain. Dan dalam relasi dengan Tuhan,
hiduplah apa adanya, jujur, dan setia di hadapannya. Pesan inspiratif kedua adalah perintah manusia. Yesus mengkritik cara hidup dan tindakan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat karena mereka mengabaikan perintah Allah dan malah berpegang pada perintah manusia, pada adat istiadat manusia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengkritik para murid Yesus yang makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Padahal menurut adat istiadat orang Yahudi, kalau mau makan harus membasuh tangan terlebih dahulu. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal mencuci tangan sebelum makan ini. Tangan yang bersih tentu lebih merujuk pada faktor kesehatan. Apalagi kalau dalam kondisi sekarang, dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana mencuci tangan menjadi keharusan dan perlu menjadi perhatian serius. Tentu tidak ada yang salah dengan itu. Jadi, apakah mencuci tangan itu sesuatu adat istiadat yang salah? Tentu bukan seperti itu. Praktek mencuci tangan itu adalah sesuatu yang baik, yang sehat. Namun, interpretasi terhadap praktek mencuci tangan itulah yang rupanya dikritik oleh Yesus. Interpretasi yang diberikan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu telah ditambah-tambahkan maknanya. Maknanya telah dipelintir dan dibelokkan sehingga menyesatkan. Tindakan mencuci tangan tidak lagi dirujuk pada faktor kesehatan, melainkan pada faktor dosa. Seolah-olah orang yang tidak mencuci tangannya sebelum makan itu adalah orang najis, orang kotor, orang jahat, orang berdosa. Interpretasi yang menyimpang inilah yang menyesatkan. Kita belajar di sini bahwa sebenarnya adat istiadat yang kita hidupi ataupun kita wariskan dari leluhur itu sesuatu yang pada mulanya adalah baik dan bernilai. Namun sering dalam perjalanan sejarah, adat istiadat yang mulanya mengandung nilai-nilai yang baik itu kemudian diinterpretasi, ditafsirkan, dan dimaknai secara berbeda-beda sehingga mulai menyimpang dari arti dan nilai awalnya. Kondisi seperti inilah yang sering menyesatkan karena dapat saja bias kepentingan dan tujuan-tujuan tertentu oleh kelompok tertentu. Maka belajar untuk tidak menafsirkan dan menginterpretasikan sesuatu demi kepentingan diri dan kelompok sendiri. Belajar untuk mencerna dan memahami sesuatu apa adanya tanpa tambah-tambah bumbu sana-sini. Pesan inspiratif ketiga adalah hal menajiskan. Singkat saja untuk pesan inspiratif yang ketiga ini. Yesus katakan, apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Karena semua hal-hal jahat timbul dari dalam dan menajiskan orang. Untuk saya, pesannya jelas, yakni agar selalu menjaga hati dan pikiran. Menjaga hati dan pikiran ini penting supaya kita tidak jatuh dalam hal-hal jahat seperti keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, dan lain-lain itu. Kita belajar untuk menjaga dan merawat hati dan pikiran kita dengan selalu fokus pada nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan hidup yang mengarah pada kemuliaan nama Tuhan dan kebahagiaan hidup bersama sesama kita. Karena itu, menjaga hati dan pikiran kepada hal-hal yang baik dan bernilai demi keselamatan hidup itu perlu diwarnai dengan doa, selalu bersyukur kepada Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan amal, pengekangan diri, memaafkan dan mengampuni, tetapi juga selalu berusaha mencari kehendak Tuhan untuk diri kita. Maka mari belajar untuk melawan hal-hal yang menajiskan itu dan tidak membiarkan hal-hal yang menajiskan itu menguasai diri kita dengan selalu menjaga hati dan pikiran kita melalui doa, puasa, mati raga, koreksi diri, serta budayakan budaya cinta yang mengampuni,
dalam relasi dengan sesama. Tuhan memberkati.